satu UK yang membantu Puslitbang Peternakan. Dulunya di tahun-tahun 80 itu cuma dikenal ada Dua. dua. Nah, kira-kira tugas dan fungsinya itu apa sih Pak kalau Balitnak sendiri gitu? Nah sebenarnya gini, Puslitbanak itu kalau kita bisa analogkan sebuah gedung atau sebuah rumah. Nah, Puslitbanak. oke Pak. Nah Pak, dalam waktu dekat ini dari Balitnak sendiri ada nggak Pak galur yang akan dilepaskan? Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sobat farmers di rumah. Alhamdulillah kita ada kesempatan lagi untuk bertemu di episode kita kali ini. Nah, sekarang kemarin kita kan sudah membahas tentang Puslitbangnak ya dengan Dr. Agus Susanto. Nah, sekarang kita akan beralih untuk membahas salah satu UK yang membantu Puslitbangnak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, salah satunya adalah UK yang kalau kalau teman-teman sobat farmers itu kalau nanya tuh pasti ketukar sama Puslitbangnak gitu di sini Pak. Jadi ini kita telah mendatangkan Kepala Balai Penelitian Ternak, salah satu UK yang membantu Puslitbang Peternakan. Langsung aja kita sambut. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang. Selamat pagi. Terima kasih saya diajak untuk diskusi informal di Podcast Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Oke, Pak, saya kenalkan sedikit dulu mungkin ya Iya. tentang Bapak gitu. Mungkin nanti akan Oke. membacakan CV secara singkat saja gitu ya Pak Iya. ya. Jadi sobat farmers, beliau ini dengan gelarnya Dr. Andi Baso Lompengen Ishak, Sarjana Peternakan MP ya Pak ya. Betul Iya. Pak. Beliau itu lahir di Cabenge, Sopeng 29 Oktober 69. Nah, kemarin terakhir pendidikan itu di IPB ya Pak ya? Iya. Di reproduksi nih bidangnya. Kemudian, nah sebelum menjabat sebagai Kepala Balitnak ini juga sudah menjabat sebagai Kepala BPTP Sulawesi ya Pak ya? Iya. Sulawesi mana tuh Pak? Sulawesi Tengah ya? Iya. Tahun 2016 sampai 2018 ya Pak ya? 19. Oh 19. Oh iya, berarti pas 19 selesai langsung ke Balitnak gitu ya Pak? Iya. Oke, nah beliau adalah Kepala Balai Penelitian Ternak yang sekarang yang keberadaannya itu ada di Ciawi. Jadi apa Bu? Pangeran turun gunung. Pangeran turun gunung ke Ciawi ya Pak ya. Iya. Iya. Ya ini Pak, gimana ya? Saya ingin memulai gitu Pak. Balitnak sendiri itu sebenarnya bagaimana gitu Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu karena banyak Pak yang ketukar antara Puslitbangnak dan Balitnak gitu ketika saya menceritakan, oh nanti ke Balitnak silahkan, itu oh Mbak yang di Pajajaran ya gitu, atau Iya. yang Puslitbangnak itu yang di Ciawi ya Mbak gitu. Jadi mungkin gimana Pak? Jadi sebenarnya begini Mbak, kita harus tahu bahwa Badan Litbang di Kementerian Pertanian itu dulunya di tahun-tahun 82 itu cuma dikenal ada dua. Pusat Penelitian Tanaman Pangan dengan Balai Besar Padinya, Oh ya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan dengan Balitnaknya. Jadi itu tahun 80-an ini. Nah, yang lain-lain itu unit kegiatan atau unit pelaksana teknis itu belakangan. Oh jadi sebenarnya Tapi- awalnya itu Puslitbangnak dan Balitnak aja Ya, jadi gitu. brandingnya Badan Oh. Litbang itu sebenarnya kita harus akui dan orang-orang harus tahu ada dua, Puslitbangnak, Puslitbantan. Tapi di dua ini ada satu di belakangnya itu adalah Balai Penelitian Ternak dan Balai Penelitian Padi. Oke. Gitu. Jadi pantas saja ya kalau sekarang Iya. sering ketukar dengan Puslitbangnak gitu ya Iya. Pak. Oke. Karena kan kantornya juga yang Balitnak itu ada yang di Pajajaran juga ya Pak, yang dekat Puslitbangnak itu ya Pak ya? Itu tuh itu sebenarnya kantor Balitnak yang di Pajajaran itu belakangan. Oh, justru belakangan. Iya, Oh. itu yang ada waktu zaman ada kerjasama
pengembangan penelitian domba itu, kalau nggak salah nama proyeknya itu CIRSP. Itu baru-baru ada di situ. Oh gitu. Tapi kalau kita melihat gedung Puslitbana kan itu heritage sekali kan, Iya, iya. sama dengan Puslit Bantan. Betul. Coba lihat puslit-puslit lain, kan Iya sih, nggak Pak. seperti Betul, itu. betul juga sih, Pak. Itu tandanya bahwa Puslit Banak, Puslit Bantan itu adalah salah satu unit pelaksana kelitbangan Kementerian Pertanian dari awal-awal, dari tahun berapa ya? Tahun 70-an kali ya mulainya. 70. Wah, Iya. saya belum Makanya di veteriner kan juga gitu di tahun 1000 berapa gitu kan, ini itu satu ini semua. Tapi yang jelas branding Badan Litbang di tahun 80-an Puslitbana penelitian peternakan dan Pusbantan BB padi sama ternak gitu. sudah terjawab sudah Pak. Iya. Pertanyaan saya bagaimana kok bisa gitu peternakan dan politik itu bisa tertukar, karena memang ternyata brandingnya itu memang Iya. dua ini gitu ya Iya. Pak. Oke. Nah Pak, kalau sebagai Balitnak itu kan sebagai pendukung ya Pak, pendukung Puslitbana di sini gitu. Nah kira-kira tugas dan fungsinya itu apa sih Pak kalau Balitnak sendiri gitu? Nah sebenarnya gini, Puslitbana itu kalau kita bisa analogkan sebuah gedung atau Gedung, sebuah rumah. rumah. Puslitbana. Tapi unit pelaksana teknis pendukungnya seperti Balai Penelitian Ternak, Loka Penelitian Sapi Potong, Loka Penelitian Kambing Potong, kemudian sampai saat ini kita kan masih dengan Balai Veteriner Balai Besar kan. Ya, betul. Nah itu semua tiang-tiangnya, ya kan? Jadi pendukung utama Iya. pelaksanaan tupoksi Di Puslitbana. Puslitbana itu harus ada di anak-anaknya, gitu. Jadi kita ini saja gitu ya Pak, Puslitbana kayak gitu. Tidak boleh Balitnak membuat seperti negara sendiri kan? Oke. Nggak boleh. Dia ada, Kudeta. dia anaknya Puslitbana, Oke, sehingga oke. dia harus mendukung Puslitbana gitu. Oke, siap. Nah, Pak, apa sih Pak bentuknya dukungan itu Pak, berupa apa sih Pak? Jadi begini, kita berfokus ke apa ya, program strategis Kementerian Pertanian, ya kan? Ya setelah di program strategis Kementerian Pertanian itu kita fokuskan ke bidang peternakan, ya kan? Salah satu adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya genetik kita yang kita eksplorasi untuk menjadi bibit unggul. Itu aja bibit unggul aja, ndak usah banyak-banyak, ya kan? Oke. Nah, Balai Penelitian Ternak supportingnya ke Puslit itu bagaimana dia mengembangkan riset untuk mencapai bibit unggul, dan bibit unggul itu berproses menjadi satu rumpun baru atau galur baru. Banyak contohnya sih sebenarnya, seperti riset kita di bidang ruminansia kecil, ada domba. Kompas Agrina, terus ada domba Bahtera. Itu tidak membutuhkan waktu yang lama loh untuk ini. Jadi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang agak cukup besar untuk mendapatkan itu, sehingga pada saat surat keputusan Menteri Pertanian yang meresmikan bahwa itu menjadi rumpun baru ternak unggul seperti di ayam, kelinci, itik itu, nah disitulah sebenarnya mulai startingnya bahwa ini harus dieskalasi lebih banyak. Eskalasinya bagaimana? Kita mendesiminasi bibit-bibit unggul itu ke stakeholder yang lain, misalnya perguruan tinggi, kemudian kelompok tani atau lembaga riset yang lain, supaya material genetik kita tidak habis, bahkan bisa berkembang. Dan karakteristik bibit unggul yang ada di mana kita pernah mendesiminasi, kita sudah bisa bawa ke sana, kita lihat oh kekurangan dan kelebihannya itu. Itulah yang menjadi bahan utama bagaimana pengembangan riset selanjutnya. Oke. Gitu. Siap. Nah,
ini masuk nih Pak kepada inovasi yang udah Oke. dihasilkan ya. Ini udah Bapak udah Iya. menyinggung nih tadi ya. Iya. Nah itu Pak, kan tadi sudah dikatakan ada domba, ada dari ruminansi ada domba, terus kemudian ada dari unggas ada ayam, ada itik gitu ya, ada itik terus ada kelinci. Nah itu Pak kira-kira yang udah ready gitu Pak, udah dalam bentuk produk yang bisa yang bisa diaplikasikan di masyarakat sendiri gitu Pak, yang bisa adopsi oleh masyarakat sendiri gitu secara untuk mungkin udah produk final atau misalkan ini Oke. apa tuh Pak? Jadi misalnya begini, salah satu contoh ayam KUB kita itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kemarin itu kalau tidak salah di sini ditampilkan infografisnya, Ya. itu kita sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dan MKUB itu. iya, ayam KUB dan kemudian bukan cuma ayam, karena jangan sampai Balitnak dikenalnya hanya karena ayam KUB. Banyak produk-produk kita, banyak inovasi-inovasi kita banyak. Ada Ala Biomaster Itu itik ya Pak ya, dari untuk itik itik, ada Mojo Master, dan tolong diingatlah, itik asli Mojosari itu di Mojosari sudah nggak ada lagi, adanya yang asli itu di Balitnak. Sehingga material genetiknya saya sangat menjaga untuk pengembangan riset selanjutnya. Sama dengan itik Alabio. Di Alabio sendiri kita kemarin sudah mengeksplorasi DNA mikrosatelitnya, itu ternyata tidak yang ada di sini. Makanya riset pengembangan yang ada di Balitnak mendukung Puslitbanak dalam pelaksanaan program strategis itu sangat-sangat penting. Dan kita harus ingat bahwa Balitnak itu produknya banyak sekali. Di nutrisi juga banyak. Contoh misalnya ada formula-formula pakan, ada Minosfik, ada nanohormon, ada konsentrat-konsentrat. Jadi khusus untuk di produk nutrisi itu Balitnak sudah mengarah ke sebenarnya teknologi nano. Oke. Jadi barangnya sedikit, ya kan? Tapi bisa, artinya diibarat apa ya? Semacam saset bumbu dalam satu saset. Tapi Barangnya udah kecil, ada tapi dia mampu lengkap gitu ya. Mampu mewarnai rasa air satu baskom gitu kan. Kaldu ini. Iya, karena teknologi semakin ke depan itu semakin kecil. Iya kan? Betul. Sekarang orang tidak perlu lagi bawa komputer yang besar. Bawa laptop gitu ya. Bawa yang kecil. Bawa handphone. Malah lebih kecil lagi kan. Nah, sekarang kalau mau berbicara teknologi, bagaimana barang itu dalam posisi-posisi tertentu dia sudah mengarah ke nanoteknologi. Nah, yang paling tepat yang kita kembangkan untuk nanoteknologi itu di bidang nutrisi. Bagaimana sih sebenarnya produk kita, inovasi kita gampang sekali dibawa ke petani dan mengaplikasikannya itu tidak terlalu susah. Nah, sekarang Balitnak sudah mengarah ke sana. Tapi itu belum ada produk yang ininya gitu Pak. Maksudnya untuk yang pakan sendiri itu. Kalau di ini yang namanya itu ya, yang ada yang untuk pakan aditif, ya kan? Kemudian sudah ada pakan aditifnya itu, ada yang khusus untuk laktasi, ya, kemudian sesuai umur gitu ya. ada khusus untuk pedet yang gitu ya, Pak ya? fattening, kemudian ada yang butuh pedet. Sekarang dikembangkan lagi, teman-teman peneliti di Balitnak itu meneliti inokulum. Inokulum artinya inokulum itu sejenis jamur yang dikembangkan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pakan yang diawetkan. Oh, untuk pakan yang diawetkan. Iya. Jadi apakah itu dari jamur atau apa? Tapi nanti itu bisa meningkatkan kecernaan serat kasar yang ada di pakan. Nah, cuma saya mintanya nanti outputnya itu dalam bentuk nano. Jadi nanti kita mau mengawetkan pakan di Papua, kita nggak usah bawa botol, kita tinggal membawa seperti saset bumbu gitu kan. Nanti sampai di sana diencerkan, setelah encer diaplikasikan di lapangan,
apalagi sistemnya sekarang pengawetan pakan kan yang aerob gitu kan. Iya. Karena kalau anaerob di tingkat petani agak susah. Sekarang sudah dikembangkan gitu. Wah, ini sangat ditunggu sekali berarti Pak. Pak, bayangin aja dari mulai yang bentuknya bulky gitu ya Pak, maksudnya yang kita memboros tempat menjadi sesuatu yang nano yang bisa kita kantongin istilahnya kayak gitu. Tapi mungkin dengan harga yang terjangkau mungkin ya Pak ya. Untuk peternakan mungkin itu yang sangat diinikan itu Pak. Memang salah satu persyaratan inovasi sebenarnya itu adalah yang pertama adalah dari segi aplikasi tidak terlalu rumit. Ya kan? Pengaplikasiannya maksudnya gitu ya Pak ya. Terus yang kedua dari segi ekonomi dia terjangkau. Ya kan? Iya. Terus yang paling utama tidak bertentangan dengan budaya customer atau budaya siapa yang ingin memakai. Biar nggak ditolak gitu ya Pak di lapangan ya. Nah disitulah kelebihannya negara-negara maju karena teknologinya itu sangat murah, kemudian gampang diaplikasikan dan tidak bertentangan dengan dimanapun teknologi itu mau dipakai. Nah itu semua peneliti di Badan Litbang harus sebenarnya mengerti itu bahwa saya membuat tematik research terutama yang basic itu nanti outputnya jangan teknologi yang ribet, maksudnya peneliti aja susah makainya, gimana petani kan? Tuh yang kedua setelah di lapangan mahal, nggak mungkin kita ditinggalkan orang. Yang terakhir pada saat saya mau pakai ternyata tidak sesuai dengan lingkungan di mana saya mau pakai, nggak bisa, ketolak juga. Betul. Itu prinsip teknologi. Iya betul. Itu prinsip inovasi yang harus kita hasilkan. Siap. Oke, berarti teman-teman jangan lupa ya prinsip itu harus para peneliti ya Pak ya. Oke. Mau saya beritahu contohnya. Apa tuh? Samsung. Boleh nyebut merek. Oke. Ini kan boleh menyebut merek ya? Boleh ya? Boleh. Samsung yang kita pakai sekarang itu di riset 20 tahun yang lalu. Tapi satu prinsip, murah, gampang diaplikasikan, dan dia applicable terhadap seluruh manusia atau kondisi di mana orang hidup bisa memakainya. Tapi yang penting ada sinyal sih Pak. Kalau nggak ada sinyal kan nggak bisa. Sekarang kan ada blank spot. Oke. Teknologi blank spot, ya kan? Jadi yang pertama mempelopori itu kan dulu kan ada kartu apa ya? Yang teleponnya gede, antenanya sejengkal, dia di mana-mana bisa mobile, ya kan? Jadi signal sekarang sudah bukan jadi masalah justru sekarang ya. Oke. Nah, kita harus bercermin di itu ya. Saya tidak mau terlalu banyak menyebut merek, tapi kita harus bercermin di raksasa dunia mengembangkan inovasi. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan Pak Menteri Pertanian. Nah, kayak ini Pak di Balitang itu kan sudah punya ini ya Pak ya, aplikasi Android itu loh Pak ya untuk pakan. Aku lupa deh apa namanya. Iya, teman-teman kita sudah mengembangkan salah satu aplikasi namanya SmartFeed. Nah, SmartFeed ya, SmartFeed di mana aplikasi itu sebenarnya sangat membantu para petani, para praktisi peternakan itu kalau mau menyusun ransum. Dan kelebihannya aplikasi tersebut adalah bisa mencari apa yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi itu Menggunakan produk lokal yang ada di sekarang lagi dikembangkan ada aplikasi untuk apa ya? Namanya Smart Forage. Smart Forage. Iya, jadi semua jenis hijauan bisa langsung kita kenali di lapangan dengan mungkin cuma foto, kemudian langsung kita melihat oh ini jenisnya, ini itu memudahkan. Saya kira itu. Gitu. Iya. Seperti kayak Google Lens gitu ya Pak ya. Jadi ketika kita foto sesuatu produk terus dia langsung ada deskripsinya apa-apa tapi gitu. Tapi ini khusus untuk rumput sama legume. Oke, itu untuk mungkin inovasi di bidang pakan itu sendiri tuh ya Pak ya. Jadi Pak Kapus, telah membuat riset ini menjadi 2 bagian. Fase pertama mungkin yang untuk Smart Forage itu, kemudian
pengembangannya itu nanti dia akan menggunakan sensor. Jadi drone-nya yang terbang bisa mengenali jenis hijau yang ada di bawah. Okay. Sekaligus mungkin bisa kita memakai hasil sensor itu. Kita bisa mendukung daya dukung atau carrying capacity pengembalaan gitu ya Pak? Iya. Bisa jadi juga. Misalnya kita mau melihat ini padang rumput ini yang paling banyak dominansinya jenis hijaunya apa sih, rumput atau legum. Kalau rumput jenisnya apa, legum jenisnya apa, dan kita bisa melihat carrying capacity. Oke, itu mungkin akan jatuhnya akan lebih akurat datanya karena mungkin jangkauan penglihatan dia lebih besar daripada kita misalkan kita secara manual cuma beberapa plot nggak ini gitu ya Pak ya. Terutama sebenarnya yang di sini adalah efisiensi. Jadi mengidentifikasi padang penggembalaan kalau memakai manual itu 1 bulan waktu. Betul. Tapi dengan teknologi setengah hari selesai. Oke, siap. Adapun mungkin hasilnya namanya nanti kan ada kalibrasi, ya kan? Semua alat itu mungkin tingkat akurasinya pasti berbeda kan? Ya. Tapi ada namanya kalibrasi. Oke, siap. Itu sedang menuju ke sana ya Pak ya sekarang ya Pak. Iya. Nah oke Pak, sekarang gini Pak, kemarin tuh saya sempet Pak ke lokasi food estate di Belantik Siam tuh Pak. Ini balik lagi nih ya ke inovasi yang udah dihasilkan nih Pak ya. Dan di sana itu ternyata sudah mengaplikasikan satu produk dari Badan Litbang yang melalui Balitnak ini Pak, yang ada itu itik ya di sana gitu. Nah kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Parmin tuh Pak di sana. Beliau peternak yang mengembangkan itik ini di kawasan food estate yang di Belantik Siam nih Pak. Terus beliau itu, Mbak saya tuh dapat itik katanya. Itiknya tuh bagus banget Mbak, masa produksinya sekarang sudah berarti bulan ke berapa ya sekarang itu. Terus katanya sudah mencapai 345 butir sehari gitu Pak, dan itu dari 890-an kalau nggak salah itunya. Nah itu kan dari Balitnak tuh Pak, itu bagaimana sih Pak ininya Pak? Jadi awalnya begini, pada saat itu Pusdikbanak ya, kita berbicara Pusdikbanak, itu diminta mengambil peran di food estate. Pada saat itu ada yang mengusulkan sapi, ada yang mengusulkan domba. Tapi saya melihatnya, memberi diskusi dengan Pak Kapus pada saat itu, kalau sapi setengah mati, kenapa tenaga kerja ini nggak ada? Domba agroekologinya nggak cocok, sama dengan ayam. Karena kita mengembangkan teknologi, inovasi itu kita bawa. Kalau itu yang pertama kita harus tahu dulu agroekologi ini bagaimana. Kalau nggak cocok nggak mungkin. Terpilih sila itik. Kebetulan Pusdikbanak dalam hal ini Balitnak sudah punya inovasi yang sudah sangat bagus, yaitu itik master. Ada Mojosari master, ada Alani master. Kita coba. Pada saat itu di ini Pak Kapus, bagaimana ini desainnya? Pak Kapus pada saat itu dengan beberapa peneliti di Pusdikbanak maupun di Balitnak itu membagi 3. Yang pertama introduction dulu, itik yang seperti petani kooperator pelihara sekarang. Nah tahun kedua itu akan datang lagi, kita kembangkan bagaimana itik-itik itu sudah menghasilkan DOD. Tahun kedua itu nanti berarti? Belum? Untuk tahun ini. Oh tahun ini? Tahun lalu dia sudah familiar dengan itik itu. Sekarang di peta jalannya, di roadmapnya itu tahun kedua dia sudah harus memelihara itik yang menghasilkan DOD. Yang ketiga dia sudah bisa berkorporasi, menghasilkan telur, menghasilkan DOD gitu. Dan tahun keempat kita harapkan kemandiriannya ada di situ. Jadi memang beberapa infrastruktur kita masih lengkapi dan bagaimana. Tapi pada prinsipnya approach Balik Bantan untuk pengembangan food estate itu memang agak sedikit berbeda dengan stakeholder yang lain, terutama Badan Litbang, Pusdikbanak. Karena banyak yang mengatakan kok baru itiknya segini. Dia harus menguasai dulu inovasi itu, kemudian dia tertarik, dan nanti
para petani di situ kan terseleksi dengan sendirinya sih sebenarnya. Siapa sih sebenarnya yang mampu mengadopsi inovasi ini? Betul, betul, betul. Nah, tahun kedua sekarang kita sudah menyiapkan itik yang bisa menghasilkan DOC tahun ini, sekaligus juga nanti dia belajar menetaskan. Nah, kenapa di sana kita tempatkan data sale teknisi kita yang berpengalaman digilir tiap bulan. Oke. Iya, mungkin juga nanti dari Pusditbanak mau mengirim orangnya sebulan di sana digilir kan, supaya kolaborasi dengan teman-teman dari Balitbang. Itu sebenarnya. Bisa. Kenapa? Karena food estate ini tidak bisa lagi kita itu teknologi yang dianggap sudah jadi, yang harus dimasalisasi di sana. Pengembangannya sudah harus masif. Itiknya, istilahnya Pak Menteri, kalau itiknya minimal 10.000 ekor, ya kan? Nantinya. Iya. Nah, jadi waktu saya dengan Pak Kapus ditanya Pak Menteri, kita sampai di sana Pak Menteri, tapi prosesnya ada sedikit. Kenapa? Karena kalau kita cuma bawa itik ke sana, dipelihara baru kita tinggalkan, nanti setelah kita tidak ada, petaninya nggak mampu. Perlu mandiri gitu. Iya, karena dia nggak mengerti. Tapi kalau untuk ya nggak apa-apa, mungkin kita agak bersusah-susah 1-3 tahun ya. Bagaimana petani itu mengadopsi inovasi itu. Setelah dia ngerti, baru kita kembangkan, dan nanti ketergantungan dengan pihak lain itu sudah tidak ada. Karena dia sendiri yang memproduksi pakannya, dia sendiri yang memproduksi DOD-nya gitu. Oke Pak, nah Pak, dalam waktu dekat ini dari Balitnak sendiri ada nggak Pak galur yang akan dilepaskan Pak? Kalau mungkin untuk ayam ya, kita sekarang kan mengembangkan ayam gaok. Ayam gaok itu salah satu ayam sumber daya genetik yang dari ciri khasnya Madura kan. Madura. Nah ini kita sudah teliti seleksi dari beberapa generasi. Jadi nanti kita usulkan akan keluar menjadi satu rumpun baru ayam lokal Indonesia, namanya ayam gaoksi. Gaoksi itu artinya gaok terseleksi. Gaok terseleksi, tapi tetap murni gaok gitu ya Pak ya, jangan diseleksi. Nah ini berbeda dengan ayam KUB. Mungkin ini karena dagingnya sangat bagus. Ayam gaok ini Pak? Iya, pertambahan berat badannya juga sangat cepat. Tekstur dan kualitas dagingnya juga bagus. Menurut penelitinya, penelitinya itu mungkin ini diarahkan ke ayam pedaging. Kemudian ini sekarang naskah akademiknya telah disiapkan, karena kalau untuk ayam gaoksi naskah pelepasannya sudah dibahas ini sekarang sudah ada di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebentar lagi mungkin akan keluar, sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Kemudian menyusul lagi ini ayam KUB 2. Ini KUB 2 nih? Iya, seri ayam KUB 2-nya itu. Jadi mungkin di ayam KUB yang pertama ini kita sempurnakan lagi, jadi keluar seri ayam KUB 2. Sekarang penyelesaian pengambilan datanya dari beberapa generasi masih kita penelitinya masih ketat melakukan sekarang, dan sementara naskah akademiknya lagi dikerjakan. Tapi yang akan keluar dalam waktu dekat ini itu yang ayam gaoksi dengan rumput. Ada salah satu jenis rumput, mungkin pengembangan dari rumput benggala ya. Rumput benggala sekarang sudah ada di pusat pelepasan varietas itu kan. Nah, itu mungkin kemarin itu ada informasi ada sedikit perbaikan dari usulannya. Dari naskah akademiknya? Iya, naskah akademiknya. Kemarin sudah diskusi orang dari pusat pelepasan varietas dengan penelitinya langsung. Kemudian mungkin juga koordinasi dengan penanggung jawab SDG di Pusditbanak. Karena itu sudah harus terkait semua. Dan itu, jadi yang pertama yang akan keluar adalah ayam gaoksi. Kemudian rumput benggala, menyusul ayam KUB 2, kemudian ayam KUB kaki kuning.
Kaki kuning sendiri gitu Pak? Iya. Oke, siap. Kalau kaki hitamnya Nah, masalahnya gini, ternyata customer itu eh, terutama ayam KUB banyak yang meminta, kan selama ini ada yang hitam, Iya. ada yang campuran. Iya. Bisa nggak ini jadi kaki kuning? Ada konsumen yang kayak gitu. Iya, jadi ternyata ada pangsa pasar ya, ada segmen pasar dia mintanya kaki kuning. Terutama yang apa ya? Mungkin kalau di NTB ya, atau di pengembangan ayam KUB di NTB, kuliner ayam itu belum mempermasalahkan Iya. warna kakinya kan. Tapi di Jawa Timur itu Oh gitu, Pak. iya, makanya banyak ini permintaan. Makanya breedernya, para peneliti itu mengembangkan sekarang bagaimana ayam KUB 2, ayam KUB selanjutnya itu dikembangkan menjadi ayam KUB kaki kuning. Jadi nanti seragam kaki kuning semua Iya. gitu ya. Oke, siap. Oke. Saya kira itu.